Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Niken Auliatul Faizah NIM 167, kemudian ada Dwika Irfadila NIM 182 dan Anita Putri Ismayanti 189, dan yang terakhir ada Agus Haryanto NIM 191. Kami di sini akan menjelaskan SPSS. SPSS itu sendiri adalah sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Hal yang pertama dalam melakukan SPSS itu sendiri ada merancang studi. Kiat-kiat dalam merancang studi yang pertama yaitu pertimbangkan jenis desain penelitian. Misalnya saja ada eksperimen, survei, serta ada observasi. Terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing di dalam pendekatan tersebut. Pilihlah pendekatan yang paling tepat. Kemudian yang kedua, jika Anda memilih untuk menggunakan eksperimen, putuskan apakah desain antar kelompok kasus berbeda di setiap kondisi percobaan atau desain tindakan berulang, yaitu kasus yang sama diuji dalam semua kondisi, adalah yang lebih tepat untuk penelitian Anda. Kemudian ada nomor 3, dalam studi eksperimental, pastikan Anda memasukkan level yang cukup dalam variabel. Menggunakan hanya 2 level atau grup berarti lebih sedikit peserta yang diperlukan, tetapi membatasi kesimpulan yang dapat Anda buat nantinya. Nomor 4, selalu pilih lebih banyak peserta daripada yang Anda butuhkan, terutama jika Anda akan menggunakan sampelnya manusia. Hal ini dilakukan karena terkadang mereka tidak muncul ketika mereka berada seharusnya. Kadang mereka bisa jatuh sakit, kemudian putus sekolah, dan tidak mengisi kuesioner dengan benar. Begitu rencana selesai, kesalahan di sisi pesimisme daripada optimisme. Kemudian yang nomor 5, tetapkan peserta secara acak untuk masing-masing eksperimen Anda. Ini akan mengurangi masalah yang terkait dengan kelompok yang tidak setara dalam desain antar kelompok. Terus nomor 6, pilih variabel dependen yang sesuai, yang valid, dan dapat diandalkan. Nomor 7, mengantisipasi kemungkinan pengaruh variabel asing dan perancu. Ini adalah variabel yang dapat memberikan penjelasan alternatif untuk hasil Anda nantinya. Selalu mintalah orang lain, misalnya ada pengawas dan juga sesama peneliti, untuk memeriksa desain penelitian Anda sebelum melakukan penelitian. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk mengendalikan ini, seperti ada variabel pengganggu potensial. Kemudian nomor terakhir, jika Anda mendistribusikan survei, uji coba terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instruksinya, pertanyaan, dan item skala jelas. Jika memungkinkan, uji coba pada tipe yang sama dari orang-orang yang akan digunakan dalam studi utama. Misalnya saja ada remaja, pemuda pengangguran, dan serta tahanan penjara. Anda perlu memastikan bahwa responden Anda dapat memahami survei atau kuesioner dan tanggapi dengan tepat, dan menanggapinya secara tepat. Kemudian setelah merencanakan studi, ada memilih skala dan tindakan yang tepat. Dalam memilih skala yang tepat, ada 2 karakteristik yang dapat Anda butuhkan untuk diperhatikan, yaitu ada keandalan dan keabsahan. Keandalan itu sendiri merupakan sejauh mana skala yang dapat menghasilkan hasil yang konsisten apabila instrumen tersebut digunakan secara berulang memberikan hasil ukur yang sama. Nah, semakin tinggi tingkat hubungan antar skor yang diperoleh melalui pengukuran berulang, skala semakin dapat diandalkan. Kemudian ada keabsahan. Keabsahan itu
validitas suatu skala mengacu pada sejauh mana ia mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan pertanyaan. Dalam penelitian, sangat penting untuk mengumpulkan informasi dari responden atau peserta. Kuesioner yang dirancang dengan buruk tidak memberikan data yang baik untuk digunakan pertanyaan penelitian. Jenis pertanyaan dalam untuk mengajukan pertanyaan kepada responden itu ada dua, yaitu ada terbuka dan tertutup. Terbuka itu artinya tidak bisa menebak semua kemungkinan tanggapan yang mungkin dijawab oleh responden. Keuntungan di sini adalah bahwa responden memiliki kebebasan untuk merespon dengan cara mereka sendiri, tidak terbatas pada pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti. Misalnya saja, contohnya, pertanyaan apa sumber utama stres dalam hidup Anda saat ini? Nah, di sini pastilah suatu responden akan bebas mengutarakan apa yang dirasakan tanpa dibatasi jawaban oleh suatu pembuat pertanyaan. Kemudian ada jenis pertanyaan tertutup, yaitu menawarkan responden sejumlah pilihan jawaban yang ditetapkan. Pertanyaan tertutup biasanya cukup mudah dikonversi ke format numerik yang diperlukan untuk SPSS. Misalnya, ada jawaban iya dapat dikodekan sebagai angka 1, kemudian ada jawaban tidak dapat dikodekan sebagai nomor 2. Ada jawaban laki-laki sebagai nomor 1 dan sebaliknya ada wanita sebagai nomor 2. Seperti contohnya ada pertanyaan dengan apa tingkat pendidikan tertinggi yang telah Anda selesaikan? Berilah tanda centang. Nah, di bawahnya itu ada pilihan jawaban seperti ada kotak nomor 1 sekolah dasar, nomor 2 beberapa sekolah menengah, nomor 3 sekolah menengah tamat, kemudian pelatihan perdagangan, universitas sarjana, dan universitas pasca sarjana. Nah, di situ responden akan memberikan centang berdasarkan pilihan jawabannya. Nah, di sini akan merasa dibatasi dalam menjawab. Kemudian setelah adanya pertanyaan, pastilah ada respon. Dalam mengajukan pertanyaan kepada responden, perlu memutuskan format respon terlebih dahulu. Misalnya saja, jika Anda pernah bertanya kepada responden untuk menunjukkan usia mereka dengan memberi mereka kategori untuk dicentang, misalnya kurang dari 30, antara 31 dan 50, dan lebih dari 50, data ini tidak akan cocok untuk digunakan dalam analisis korelasional. Jadi, jika Anda berniat mengeksplorasi korelasi antara usia, katakanlah harga diri, Anda perlu memastikan bahwa Anda menanyakan usia aktual mereka kepada responden dalam tahun. Diperingatkan meskipun beberapa orang tidak suka memberikan usia yang tepat, misalnya wanita di atas 30 tahun. Coba sediakan pilihan jawaban seluas mungkin untuk pertanyaan Anda. Anda bisa selalu padatkan nanti jika perlu. Lihatlah di bab 8. Jangan hanya bertanya pada responden apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan. Gunakan skala tipe Likert yang bisa mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Misalnya sangat tidak setuju nanti akan diberi angka 1, 2, 3 akan bertingkat. Jadi skala respon ini memberikan Anda rentang skor yang lebih luas dan meningkatkan analisis statistik yang tersedia untuk Anda. Anda perlu membuat keputusan terkait jumlah langkah respon, misalnya 1 hingga 6. Kemudian dalam menulis pertanyaan, hindari pertanyaan yang panjang dan rumit. Nah, ini akan membingungkan responden dalam menjawab dan akan menimbulkan pertanyaan kembali. Kemudian ada pertanyaan ganda. Pertanyaan ganda ini mungkin akan sama, jadi nanti mungkin respondennya akan bingung. Kemudian ada jargon atau singkatan. Jargon atau singkatan biasanya hanya dimengerti oleh suatu badan yang melaksanakan saja. Jadi tidak
Tidak sepatutnya hal ini diletakkan di dalam suatu pertanyaan untuk orang yang tidak awam. Kemudian ada istilah khusus budaya. Nah, budaya itu sangat banyak. Jadi mungkin hal ini akan menimbulkan pertanyaan untuk orang yang tidak memiliki budaya tersebut. Kemudian terdapat kata-kata dengan makna ganda. Nah, ini akan menimbulkan makna yang ambigu atau ganda. Pertanyaan utama ini akan jangan langsung menanyakan pertanyaan utama. Lakukanlah pertanyaan-pertanyaan pendukung terlebih dahulu. Kemudian kata-kata yang penuh emosi. Nah, ini akan memancing emosi responden. Jadi gunakanlah kata-kata yang sopan dan baik. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang mempersiapkan buku kode atau codebook. Nah, codebook adalah ringkasan-ringkasan dari instruksi yang akan Anda gunakan untuk mengonversi informasi yang diperoleh dari setiap subjek atau huruf ke dalam format yang SPSS bisa mengerti. Atau codebook adalah daftar dari variabel-variabel atau pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasikan bagaimana si peneliti memberi kode atau memberi skor terhadap jawaban-jawaban dalam instrumen. Nah, hal yang perlu disiapkan dalam codebook, yang pertama, mengidentifikasikan dan memberi label pada masing-masing variabel. Yang kedua, menetapkan angka untuk masing-masing respon yang mungkin. Nah, jadi semua informasi ini harus dicatat di komputer atau disimpan dalam bentuk file di komputer. Nah, untuk data yang kita peroleh harus kita buat harus kita daftar semua variabel dalam kuesioner. Nah, untuk contohnya itu kita bisa melihat seperti ini. Data yang sudah kita masukkan dalam tabel. Nah, di sini ada variabel, ada nama variabel, ada instruksi pengkodean. Nah, di sini ada identification number atau nomor identitas, ada ID, nomor identitas, ada jumlah yang diberikan untuk setiap survei. Nah, ini ya data yang kita ambil dari kuesioner, yang kita dapat dari kuesioner. Nah, di nama variabel itu ada ketentuannya. Di antaranya, setiap pertanyaan atau item dalam kuesioner harus memiliki nama variabel yang unik. Nah, selanjutnya harus dimulai dengan huruf bukan angka. Ini bisa kita lihat ya, didahului dengan huruf sex, age, material, of 1, 2, up to, huruf semua, diawali dengan S, A, M. Selanjutnya tidak dapat menyertakan pemberhentian penuh atau tanda titik, atau spasi, atau simbol, tanda seru, koma, tanya, bintang, atau tanda petik. Dan tidak dapat memasukkan kata-kata yang digunakan sebagai perintah oleh SPSS. Nah, contohnya ini kalimat-kalimat perintah yang digunakan dalam SPSS, jadi kita tidak bisa menggunakan untuk nama variabel. Dan terakhir, tidak dapat melebihi 64 karakter dalam pemberian nama variabel. Selanjutnya, sini kita bisa melihat contohnya. Di nomor identitas ada sex. Nah, di ID-nya ada sex. Sebelumnya, ID ini adalah nomor identifikasi, nomor unik untuk mengidentifikasikan setiap kasus. Nah, jadi sebelum memulai proses memasukkan data, tetapkan dulu nomor masing-masing kuesioner atau catatan data. Nah,
Tulis nomornya dengan jelas di sampul depan. Kemudian, jika Anda menemukan kesalahan dalam kumpulan data, kita mempunyai catatan bernomor yang memungkinkan kita atau memudahkan kita untuk memeriksa kembali dan menemukan di mana kesalahan yang terjadi. Itu kegunaan dari ID. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Di nomor identitas ini ada seks, ada ID-nya seks juga. Di sini jumlah yang diberikan untuk surveinya itu ada 1 laki-laki dan 2 wanita. Nah, yang contoh kedua ada datanya egg. Nah, untuk usia. Nah, di ID-nya juga dibuat ID egg. Nah, untuk jumlahnya itu ada dibuat usia di tahun ini keterangannya. Nah, untuk status pernikahan di sini ID-nya dibuat pernikahan. Nah, untuk jumlah surveinya itu ada 1 single, 2 orang hubungannya stabil, 3 orang menikah untuk pertama kalinya, 4 menikah lagi, 5 bercerai atau pisah, 6 janda. Nah, untuk selanjutnya ini ada skala optimisme. Skala optimisme ini ID-nya dibuat dari 1 hingga 6. Nah, untuk jumlah yang diberikan untuk setiap survei itu ada 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat tidak setuju. 5 sangat setuju. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto, NIM A510170191 dari kelas statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang part 3, yaitu mengenal SPSS. Dimulai dengan memulai SPSS atau cara membuka SPSS. Ada beberapa cara berbeda untuk memulai SPSS. Cara paling sederhana adalah mencari ikon SPSS di desktop Anda, lalu tempatkan kursor Anda pada ikon, lalu klik 2 kali. Untuk cara yang kedua, Anda juga dapat memulai SPSS dengan mengeklik Start, lalu pindahkan kursor ke All Program, dan kemudian menyeberang ke daftar program yang tersedia. Lihat apakah Anda memiliki folder yang berlabel SPSS Inc. yang seharusnya berisi opsi SPSS Statistik 18. Ini mungkin berbeda tergantung pada komputer Anda dan lisensi SPSS yang Anda miliki. Untuk cara yang ketiga, SPSS juga akan mulai jika Anda mengeklik 2 kali pada file data SPSS yang terdaftar di Windows Explorer. Selanjutnya adalah membuka file data. Untuk membuka file data, yang harus dilakukan adalah klik file dari menu, lalu pilih Open, lalu geser ke data. Itu buka kotak dialog file untuk Anda memungkinkan untuk mencari melalui berbagai direktori di komputer Anda untuk menemukan file data Anda. Selanjutnya adalah cara menyimpan file data. Untuk menyimpan file data, buka menu file di sudut kiri atas, lalu tekan Save atau klik Save, maka file data Anda secara otomatis akan tersimpan. Atau jika Anda mau, Anda juga dapat mengeklik ikon yang terlihat seperti disket disk yang muncul di bilah alat di kiri atas layar Anda. Selanjutnya adalah membuka file data
yang berbeda. Jika Anda selesai mengerjakan file data dan ingin membuka yang lain, langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik file, lalu pilih open, lalu geser ke data. Temukan direktori tempat file kedua Anda yang disimpan. Setelah itu, klik pada file yang diinginkan dan kemudian klik tombol open. Ini akan membuka file data kedua, sementara masih meninggalkan file data pertama terbuka di jendela yang terpisah. Selanjutnya adalah memulai file data baru. Untuk memulai file data baru itu mudah. Caranya adalah klik file, lalu dari menu drop down, lalu klik pada data baru, dan kemudian dari sini Anda dapat mulai mendefinisikan variabel dan memasukkannya data Anda. Namun, sebelum Anda bisa melakukan ini, Anda perlu sedikit memahami jendela dan kotak dialog yang digunakan dalam SPSS. Selanjutnya adalah menyimpan output. Untuk menyimpan output, yang pertama adalah klik file dari menu di bagian atas layar, lalu klik save. Pilih direktori dan folder tempat yang Anda ingin menyimpan hasil Anda, dan kemudian ketik nama file untuk mengidentifikasi output Anda, lalu klik save. Jika Anda ingin menyimpan seluruh output, yang harus dilakukan pertama kali adalah pilih file dari menu, kemudian pilih ekspor, dan Anda dapat memilih format yang ingin Anda gunakan. Misalnya MS Word PDF. Menyimpan sebagai file Word berarti Anda akan dapat memodifikasinya. Tabel di Word, gunakan tombol Browse untuk mengidentifikasi folder yang ingin Anda simpan file tersebut ke dalam. Lalu, tentukan nama yang cocok di kotak pop-up. Simpan file yang muncul dan kemudian klik disimpan. Kemudian OK. Untuk melihat hasil cetak, apakah data atau file kita pas kalau akan kita cetak, adalah dengan menggunakan panel navigasi di sisi kiri dari jendela untuk memilih bagian tertentu hasil Anda untuk dicetak. Untuk melakukan ini, Anda perlu menyoroti bagian yang Anda inginkan. Klik bagian pertama yang Anda inginkan, tahan tombol kontrol pada keyboard Anda, dan kemudian klik pada bagian lain yang Anda inginkan. Untuk mencetak, klik pada menu File, kemudian klik Print, maka akan terlihat hasil ketika akan dicetak. Selanjutnya adalah jendela Pivot Table Editor. Tabel yang Anda lihat di jendela SPSS bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk memodifikasi tabel, Anda perlu mengklik 2 kali di atasnya yang membawa Anda ke apa yang dikenal dengan editor tabel pivot. Anda dapat menggunakan editor ini untuk mengubah tampilan tabel Anda, ukuran, font yang digunakan, dan dimensi kolom. Anda juga bahkan dapat menukar presentasi variabel sekitar. Selanjutnya, kotak dialog. Di sebagian besar kotak dialog, Anda akan melihat sejumlah tombol standar. Di antaranya OK, Pass, Reset, Cancel, dan Help.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apa tombol-tombol, artinya dari tombol-tombol tersebut. Untuk OK, klik tombol ini ketika Anda telah memilih variabel Anda dan siap dijalankan analisis atau prosedur. Untuk pass, tombol ini digunakan untuk mentransfer perintah yang dihasilkan SPSS ketika kotak dialog ini ke editor sintaks. Ini berguna jika Anda ingin menyimpan catatan perintah atau ulangi analisis beberapa kali. Selanjutnya, tombol reset. Tombol ini digunakan untuk menghapus kotak dialog dari semua perintah sebelumnya. Anda mungkin telah memberi ketika Anda terakhir menggunakan teknik statistik khusus ini atau prosedur ini memberi Anda batu tulis bersih untuk melakukan analisis baru dengan berbeda. Untuk tombol cancel, mengklik tombol ini menutup kotak dialog dan membatalkan semua perintah yang mungkin Anda berikan sehubungan dengan teknik atau prosedur itu. Untuk tombol help, klik tombol ini untuk mendapatkan informasi tentang teknik atau prosedur yang akan Anda lakukan. Yang selanjutnya adalah penutup SPSS penutup. Setelah Anda menyelesaikan sesi SPSS dan ingin menutup program, yang harus Anda lakukan adalah klik pada menu file di kiri atas layar, lalu pilih keluar atau exit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang masih salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu tentang membuat file data dan memasukkan data. 3 langkah utama untuk menyiapkan file data. Langkah pertama yaitu memeriksa dan memodifikasi jika perlu. Opsi itu SPSS digunakan untuk menampilkan data dan output yang dihasilkan. Langkah kedua, mengatur struktur file data dengan mendefinisikan file variabel. Langkah ketiga yaitu masukkan data nilai yang diperoleh dari masing-masing data peserta atau responden untuk setiap variabel. Selanjutnya yaitu untuk mengubah pilihan SPSS. Yang pertama, Anda harus memeriksa opsi SPSS yang mengatur cara data dan output Anda ditampilkan. Opsi memungkinkan Anda untuk menentukan cara Anda, variabel yang ditampilkan, jenis tabel yang Anda ditampilkan dalam output, dan banyak aspek lain dari program ini. Mengenai untuk tab umum, jika variabel Anda tidak melibatkan nilai dengan tempat desimal, untuk tab label luaran, Anda untuk menyesuaikan cara Anda menginginkan nama variabel dan tabel nilai ditampilkan di output Anda. Di bagian paling bawah, di bagian variabel nilai dalam label ditampilkan sebagai pilihan nilai dan label dari opsi tarik turun. Selanjutnya yaitu tab bagan. Klik pada tab card jika Anda ingin mengubah tampilan card Anda. Untuk tab tabel pivot, SPSS menyajikan sebagian besar hasil analisis statistik dan dalam tabel yang disebut tabel pivot. Di bawah tab pivot tabel, Anda dapat memilih format tabel ini dari yang luas daftar. Mendefinisikan variabel. Untuk mendefinisikan variabel, ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu mengenai teknik dasar, mengenai nama. Untuk nama, di kolom nama
Ketik nama variabel singkat yang akan digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing variabel dalam file data atau yang tercantum dalam codebook Anda. Untuk simpan nama-nama variabel ini sesingkat mungkin, tidak boleh melebihi 64 karakter. Selanjutnya untuk tipe nilai default untuk tipe yang akan muncul secara otomatis saat Anda memasukkan variabel pertama Anda adalah numerik, di mana numerik ini bertujuan semua yang perlu Anda gunakan. Ada beberapa keadaan di mana opsi lain mungkin sesuai. Yang selanjutnya yaitu tentang lebar. Untuk lebar, nilai default untuk lebar adalah 8. Ini biasanya cukup untuk sebagian besar data jika Anda variabel memiliki nilai yang sangat besar. Selanjutnya, untuk nilai-nilai. Untuk nilai, di kolom nilai Anda bisa menentukan arti dari nilai yang Anda gunakan untuk kode variabel Anda. Selanjutnya yaitu untuk kolom. Untuk lebar kolom, default biasanya ditetapkan pada 8, yang cukup untuk sebagian besar tujuan. Selanjutnya itu untuk meluruskan penjajaran kolom biasanya diatur pada penjajaran kanan, di bagian kanan, tidak perlu ubah ini. Terus untuk mengukur, judul kolom mengacu pada tingkat mengukur masing-masing variabel Anda. Pada standar adalah skala. Selanjutnya yaitu untuk pintasan opsional. Untuk pintasan opsional sendiri itu proses yang dijelaskan di atas bisa agak membosankan. Untuk opsional sendiri, jika Anda memiliki sejumlah variabel yang memiliki atribut yang sama, misal lebar desimal, Anda dapat mengatur variabel pertama dengan benar dan kemudian menyalin atribut ke satu atau lebih variabel lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu untuk menyalin atribut definisi variabel ke satu variabel lainnya. Yang pertama yaitu dalam tabel variabel, klik pada sel yang memiliki atribut yang ingin disalin, misalnya lebar. Yang kedua, dari menu, klik edit lalu salin. Yang ketiga, klik pada sel atribut yang sama untuk variabel yang ingin Anda terapkan. Yang keempat, dari menu, klik edit lalu tempel. Untuk selanjutnya yaitu menyalin atribut definisi variabel ke sejumlah variabel. Dalam tampilan variabel, klik pada sel yang memiliki atribut yang ingin Anda salin. Dari menu klik edit lalu salin. Yang ketiga yaitu klik pada sel atribut yang sama untuk variabel pertama yang ingin Anda salin dan kemudian menahan tombol kiri mouse Anda ke bawah, seret kursor ke bawah. Dari menu klik edit lalu tempel. Untuk prosedur memasukkan data, Anda harus mengaktifkan tampilan data. Klik pada data, lihat tab di sisi kiri bawah layar editor. Klik pada sel pertama dari kumpulan data. Klik nomor jika variabel ini ada ID. Tekan tombol panah pada kanan keyboard. Bergerak melintas baris, masukkan semua informasi. Untuk melihat ke awal tabel, tombol rumah di keyboard Anda. Pada keyboard Anda memungkinkan perlu tabel CTRL atau tombol Fn. Jika Anda melakukan kesalahan dan ingin mengubah nilai, klik di sel itu mengandung kesalahan. Memodifikasi file data. Nah, untuk memodifikasi file data sendiri,
Anda harus melihat file data, kemudian mengubah, misal menambah harus atau pindahan variabel, atau untuk menambah atau menghapus kasus. Untuk hapus caching, turun ke cache atau baris yang ingin Anda hapus. Posisikan kursor Anda itu di tempat teduh pada baris, tekan tombol delete di keyboard komputer Anda. Untuk memasukkan cache di bagian di antara cache yang ada, pindah kursor Anda ke sel dalam baris tepat di tempat yang Anda inginkan. Hapus semua variabel, posisikan kursor Anda di bagian berbayang atau yang berisi nama variabel. Untuk memasukkan variabel antara variabel yang ada, posisikan kursor dalam sel, kemudian klik edit dan sisipkan variabel. Untuk pindahkan variabel yang ada, sorot variabel tersebut. Anda ingin pindah dengan mengklik ke margin kiri, klik pada tahan mouse kiri, Anda tombol lalu seret. Lepas kursor yang Anda inginkan, jadi Anda bisa merubah pindahan variabel yang Anda inginkan. Untuk yang terakhir yaitu untuk data entry menggunakan Excel, langkah pertama yaitu atur nama variabel. Nah, untuk atur nama variabel sendiri itu bisa siapkan spreadsheet Excel dengan nama variabel di barisan pertama. Langkah kedua itu masukkan data, masukkan informasi untuk case pertama, terus ulangi untuk masing-masing yang tersisa, klik file dan simpan. Untuk ketiga, konversi ke SPSS. Setelah Anda memasukkan data, simpan file Anda, masukkan SPSS dan pilih file open data. Di bagian berlabel file of type, klik pada tombol open. Untuk menyiapkan yang terakhir yaitu langkah keempat, menyiapkan sebagai file SPSS, pilih file lalu save as dari menu di bagian atas layar. Ketik nama file, simpan sebagai jenis, diatur pada statistik SPSS. Lalu Anda klik simpan pada tampilan data editor variabel dan mendefinisikan masing-masing informasi label, nilai, serta ukuran yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penapisan dan membersihkan data. Nah, penapisan dan membersihkan data ini langkah-langkahnya yang pertama ada memeriksa kesalahan, langkah kedua menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam file data. Nah, di sini ada teman-teman lihat ada link. Nah, untuk cara menjalankan langkah pertama dan langkah kedua, teman-teman bisa mengklik link yang ada di bawah ini. Nah, karena keterbatasan pengetahuan kami belum sampai di sini, jadi kami melampirkan link agar teman-teman tidak mengalami kesulitan saat kami yang menjelaskan. Nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.